Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 1 sama Ibu Sri Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. 2, menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. 3, mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Anak-anak menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama. Sandang berarti pakaian. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian pun mengalami perkembangan. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas atau dingin. Dalam perkembangannya, fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk kenyamanan. Pakaian tersebut terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada pakaian terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuatan pakaian dan dari berbagai sumber, misalnya dari buku, dari koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Jadi kita nanti bisa menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi sandang. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang pada zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dia miliki. Anak-anak ibu, kita melihat bahan dasar pakaian, kita menemukan informasi di dalamnya. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin dan panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Jadi dari paragraf pertama kita bisa mendapat informasi pakaian itu digunakan untuk melindungi tubuh. Yang kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian bahan dari kapas banyak digunakan untuk pakaian sehari-hari, yaitu nyaman dipakai di siang hari. Yang berbahan dasar bulu domba digunakan pada waktu tertentu dan menghangatkan badan. Kita bisa menemukan informasi pakaian Udin pakaian keluarganya terbuat dari kapas dan bulu domba. Ya. Selanjutnya, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra.
yang terbuat dari serat sutra yang termasuk pakaian istimewa. Kita dapat menemukan Bu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian ini dipakai di acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang zaman dahulu dari kayu dan kulit hewan. Kita dapat menemukan kalau pakaian orang dahulu itu dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Selanjutnya, hampir semua bahan jenis pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Kita harus menjaga pakaian kita agar tahan lebih lama. Selanjutnya, menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Anak-anak ibu yakin anak-anak ibu mungkin sudah paham ya, atau sudah tahu atau pernah mendengar atau melihat tentang simetri lipat pada bangun datar. Anak-anak ibu bisa melihat. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Di sekolah mungkin kita juga bisa melihat taplak meja. Ada beberapa acara untuk melipat taplak meja tersebut. Sehingga menjadi bagaimana cara kita melipat taplak meja itu sehingga bisa jadi bagus. Atau sehingga bisa menjadi dua bagian yang lebih tepat berimpit dan saling menutupi. Lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Anak-anak ibu bisa melihat ya. Nih, ini dibagi dua, saling berimpit. Dibagi dua, saling berimpit. Dibagi dua, saling berimpit. Dibagi dua, saling berimpit. Ini gambar persegi. Garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Gambar dapat dilihat pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian yang sama besar. Perhatikanlah contoh sumbu simetri pada bangun datar berikut. Anak ibu bisa memperhatikan ya. Coba lihat. Ini segitiga. Segitiga sama kaki memiliki satu simetri. Satu sumbu simetri. Persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri. 3. Mengidentifikasi gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Anak-anak ibu, kita bergerak menggunakan anggota tubuh. Kepala, tangan, kaki, dan badan merupakan anggota tubuh yang bisa kita gerakkan. Gerakan tubuh yang dilakukan secara berulang-ulang dan mengikuti sebuah irama disebut gerakan tari. Tapi biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerakan tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerakan tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan atau gerakan yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. 1. Gerak kuat. Gerak kuat pada tari biasanya dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Contoh, tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu tari Ratoh Jaru dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik mengiringi gerakan lemah itu biasanya pelan. Gerak lemah dari tari menggunakan perasaan yang halus, kesedihan atau sakral. Contoh, tari yang menggunakan gerakan lemah yaitu tari Bedha Ketawang dari Surakarta. Selanjutnya, Gambyong dari Jawa Tengah dan tari Serimpi dari Jawa Tengah dan Jogja. Gerakan lemah juga dapat dijumpai pada kegiatan membatik. Bagaimana cara melakukan gerakan membatik? Coba perhatikan gerakan membatik berikut ini. 1. Posisi badan duduk bersimpuh. Gerakan tangan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan ke kiri, ke depan dengan telapak tangan menghadap
ke wajah. Gerakan tangan ke kanan dan ke depan sejajar dengan tangan ke kiri diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. Ulangi gerakan itu 1 kali 8 hitungan. Anak ibu bisa melihat ini gerakannya. Oke. Sekian. Terima kasih baca buku tema. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.